Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felino Panamurkan, NIM F1B019055. Saya dari kelompok 8 Praktikum Rangkaian Logika Universitas Mataram 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas responsi ACC percobaan 5 Praktikum Rangkaian Logika. Di sini saya akan menjelaskan tentang counter. Jadi counter itu adalah rangkaian logika atau rangkaian sekuensial yang dapat mencacah sesuai dengan apa yang kita inginkan setelah kita mengaturnya. Jadi rangkaian logika ini terdiri dari JK flip-flop, beberapa JK flip-flop. Counter sendiri dibagi menjadi dua, ada yang asinkron dan sinkron. Pada counter asinkron itu sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu up, counter asinkron up dan counter asinkron down. Counter up asinkron itu mencacah dari 0 hingga angka tertinggi yang kita inginkan, dimana dia ini asinkron itu maksudnya tidak serentak karena pemberian clocknya itu satu-satu. Misalkan di sini misalkan di sini counter asinkron up, pertama kita beri input yang rendah, kemudian kita beri clock, kemudian clock ini akan masuk ke flip-flop pertama. Kemudian output keluaran dari flip-flop pertama ini itu adalah key dan key bar. Nah, yang kita gunakan di sini pada up adalah keluaran dari key. Key ini kita masukkan ke flip-flop pertama. Nah, kemudian flip-flop maksudnya tadi masuk ke flip-flop kedua setelah dari flip-flop pertama. Kemudian dari flip-flop kedua ini masukan yang tadi kemudian dikeluarkan dan menjadi masukan dari flip-flop ketiga dan seterusnya, sehingga terjadilah pencacahan up. Kemudian ada counter asinkron down. Di sini counter asinkron down maksudnya adalah mencacah dari angka tertinggi berapa, misalkan kita di sini menggunakan 15 menuju 0. Nah, berarti sama seperti tadi pemberian clocknya itu tidak serentak, berarti satu-satu, tetapi di sini keluarannya itu yang kita gunakan pada setiap flip-flopnya itu adalah key bar. Namun pada flip-flop pertama kita menggunakan masukan dari clock langsung. Kemudian clock pertama itu keluarannya masuk ke flip-flop kedua. Kemudian flip-flop kedua dikeluarkan melalui key bar, kemudian masuk ke flip-flop ketiga dan seterusnya. Adalah terjadi pencacahan down, misalnya dari A15, misalkan kita tuliskan 15 ke 0. Kemudian selanjutnya adalah counter sinkron. Counter sinkron adalah rangkaian sekuensial atau pencacah yang clocknya itu diberi secara serentak. Berarti setiap flip-flop itu langsung terhubung ke clock, jadi tidak menunggu output dari flip-flop sebelumnya. Di sini terdapat beberapa penggunaan gerbang, yaitu AND dan OR biasanya. Kemudian flip-flop sinkron ini tersendiri dibagi menjadi 3, yaitu up, down, dan up and down. Counter sinkron up itu sama seperti tadi, sama pencacahannya, namun konsepnya yang berbeda. Di sini pemberian clock itu serentak, yang tadi pada asinkron itu tidak serentak. Di sini pada flip up itu sama mencacah dari 0 hingga ke, misalkan kita taruh saja 15. Kemudian sama seperti sebelumnya juga counter down sinkron. Counter down itu mencacah dari angka tertinggi menuju 0. Sama seperti tadi pada rangkaian sinkron up, cuman yang membedakan itu mencacah dari
angka tertinggi ke menuju 0. Pada kontrasinkron ini sendiri, hasil pencacahan itu tergantung dari kombinasi flip-flop sebelumnya. Jadi tidak seperti yang tadi pada asinkron. Kemudian yang terakhir ada counter up and down, di mana counter up and down ini bisa kita terdapat dua kondisi, di mana kondisi counter itu bisa menjadi up, kemudian bisa menjadi counter down. Di mana pada saat dia counter up itu pada switch kita hubungkan dengan PCC. Jika kita menginginkan counter up, kemudian jika kita menginginkan counter down, kita menggunakan logika 0. Ke 0. Kemudian di sini pada praktikum ini kita menggunakan EWB atau Electronic Workbench dan sebuah komputer. Nah, di sini tujuan kita itu untuk memahami apa itu counter sinkron dan asinkron, up and down, kemudian perbedaannya apa. Di sini kita akan bahas tadi. Ya, kita dapat lihat di sini. Kita langsung running saja projectnya. Di sini setelah saya buka Electronic Workbench, di sini ada sebuah rangkaian counter up sinkron mode 10 yang dimana akan mencacah dari 0 hingga 10. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lihat di sini ada PCC. Di sini ada PCC, ada ground, dan ada clock yang dihubungkan ke flip-flop pertama, di mana PCC juga di sini terhubung dengan flip-flop pertama. Kemudian ada gerbang N untuk mengatur inputan ke flip-flop selanjutnya. Kita lihat di sini seperti konsep dari counter up, maksud saya counter sinkron. Clock itu terhubung ke masing-masing flip-flop. Nah, di sini kita lihat ini adalah flip-flop atau indikator untuk mengetahui inputan atau maksud saya keluaran dari flip-flop masing-masing. Kemudian dihubungkan ke 7 segment display decoder. Maksudnya 7 segment displaynya itu ada decodernya. Kemudian kita hubungkan satu-satu. Kita lihat di sini mulai dari batang paling kanan itu terhubung dengan key 1 atau keluaran dari flip-flop pertama. Kemudian key 2 itu keluaran dari flip-flop kedua, itu di batang kedua atau di garis keduanya. Kemudian garis ketiga itu terhubung dengan key 3, kemudian paling kiri yaitu garis yang paling kiri itu key 4 terhubung dengan 7 segmen. Jadi dia akan terus mengulang atau mencacah dari 0 hingga 9 atau 10, mode 10 kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita lihat selanjutnya yaitu di sini apa ya? Oh ya, kemudian kita lihat tabelnya. Di sini kita lihat pada kondisi awal yaitu 0, 0, 0, 0, di mana indikatornya 0, maka dia akan bernilai desimal 0. Kemudian desimal 0 itu sama dengan heksadesimalnya 0. Kemudian di sini kita langsung saja 0001, maksudnya 2 pangkat N0, 2 pangkat N1, 2 pangkat, maksudnya 2 pangkat N, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat, nah 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Itu sama dengan
1, kemudian desimalnya itu 1, kemudian heksadesimal dari 1 yaitu udah 1. Udah seterusnya sampai dengan M-nya itu sama dengan 10 atau mod 10 itu ketemulah dengan hasil 9. Kemudian di sini ada timing diagramnya. Seperti tadi kan belum ada clock di sini kan. Awal-awal belum ada clock. Q0, Q1 sampai Q4-nya itu 0 juga. Kemudian setelah high, nah kemudian sinyal clock masuk. Nah, di sinkron itu atau di counter itu sinyal input itu akan terpicu ketika saat transisi negatifnya. Nah, di sini kan ada masuk 1. Setelah ada clocking, kemudian terjadi clocking lagi, ada inputan lagi. Kemudian seterusnya sampai dia mencapai angka tertingginya. Kemudian kita lihat selanjutnya itu adalah counter 2 bit. Counter 2 bit. Di sini kita langsung saja nyalakan. Ya, kita lihat di sini ada sama seperti tadi, ada PCC, ada ground. Ini juga termasuk sinkron. Sinkron 2 bit. Kenapa 2 bit? Karena di sini menggunakan 2 flip-flop. Di sini terdapat juga 7 segmen. Jadi masing-masing flip-flop itu menyimpan 1 bit. Nah, kita lihat saja key atau keluaran dari flip-flop pertama masuk ke flip-flop kedua. Kemudian flip-flop kedua keluarannya masuk ke 7 segmen. Kita lihat saja di sini dia itu mencacah dari 0 hingga angka yang kita inginkan. Di sini menggunakan mod 4. Untuk sama-sama terhubung clock karena dia sinkron. Kemudian sini juga kita lihat batang paling kanan pada segmen terhubung dengan Q1. Ini adalah Q1. Kemudian ada batang keduanya itu terhubung dengan Q2. Maksudnya sama saja, cuman ini lebih sedikit. Yang tadi ada 4 bit, di sini menggunakan 2 bit. Kemudian yang kita lihat dulu tabelnya. Tabelnya sama saja, cuman di sini hanya menggunakan 2 bit, jadi datanya lebih sedikit. Ada 0, 1, 2, 3 karena ada 4 mod 00, 01, 10, 11, kemudian dikonversikan ke 0 ke desimal, maksudnya ke 0, 1, 2, 3. Kemudian ke heksadesimal lagi sama juga 0, 1, 2, 3. Jadi tadi juga di sini ada timing diagramnya sama saja. Sini belum ada clock, kemudian diberi clocking, kemudian pada saat transisi negatif terjadi masuk inputan pada flip-flop pertama. Kemudian terjadi masukan ke atau keluaran dari flip-flop kedua dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada asynchron up and down counter. Langsung dibuka. Kita lihat di sini terdapat sebuah asinkron counter, di mana counternya itu maksudnya flip-flopnya itu clocknya itu masuknya itu bergiliran, maksudnya itu satu flip-flop pertama di clocking, kemudian output dari flip-flop pertama itu langsung masuk ke flip-flop kedua. Tetapi di sini kita menggunakan beberapa gerbang logika. Di sini fungsi pertama itu pada fungsi NOT di sini, pada gerbang logika NOT di sini itu
mengatur inputan dari PCC. PCC maksudnya di mana ketika kita menghubungkan dengan PCC dan ground, kemudian kita notekan di sini. Kemudian di sini ada NAND. Sama saja semuanya untuk mengatur inputan pada JK flip-flop kedua. Di sini terdapat juga 7 segment display. Kemudian ada red probe untuk mengetahui sinyalnya gimana. Kita lihat saja di sini. Kita langsung saja mulai ya, atau start. Nah, kenapa dia mencacah up? Karena kita menghubungkan dengan PCC atau memberi logika 1 pada switch. Kemudian di sini ketika kita memberi si switch itu 0, maka dia akan mencacah dari angka tertinggi ke terendah atau 0. Jadi mohon maaf, saya jelaskan dulu di sini tabelnya. Nah, di sini tabelnya tadi, misalkan tadi bisa kita beri nilai 1 pada gerbang maksudnya switchnya, maka dia akan begini tabelnya, akan mencacah dari 00 hingga binar ke tertinggi, kemudian dikonversi. Sama saja tadi timing diagramnya, belum ada clocking 0, inputannya 0 di key 0 dan key 1, kemudian diberi clocking high, maka terjadilah inputan masuk pada transisi atau aktif flip-flopnya ketika transisi negatif dan seterusnya. Kemudian kebalikan dari counter up asinkron di sini, jadi dia itu mencari dari tertinggi ke 0, jadi nilai awalnya itu 11 atau 3, kemudian mencacah ke atau menghitung mundur dari 3, 2, 1, 0. Sini kita lihat timing diagramnya. Pada saat dia clocking rendah pada awal, kan dia sudah mendapat nilai 3. Kemudian dia beri high, kemudian dia akan low. Kemudian ketika diberi high lagi atau dipicu lagi, maka sinyalnya akan masuk ke key 0. Kemudian 0 lagi, berarti tidak ada apa-apa, no change. Kemudian terus sampai data selanjutnya. Kesimpulannya itu rangkaian logika atau rangkaian counter adalah rangkaian sekuensial yang dapat mencacah biner atau mencacah data dalam biner, yang dapat menyimpan data dalam bentuk biner. Kemudian counter itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu asinkron dan sinkron. Prinsip kerjanya berbeda, namun hasil keluarannya sama-sama. Misalkan 0 pada counter sinkron up 0 sampai 15, sama juga dengan counter asinkron 0 sampai 15. Namun di sini kecepatan pencacahannya saja yang berbeda. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.